Dulu waktu pencalonan beliau adalah melalui jalan yang gelap dan hitam. Betul. Contohnya begini Pak, di dalam Undang-Undang Dasar untuk menjadi presiden dan wakil presiden ada umur tertentu. Dan yang bersangkutan umurnya belum sampai. Karena umurnya belum sampai, dengan strategi-strategi sandiwara dan drama-drama dramatis, dramanya dramatis Pak, bukan drama logika, drama dramatis yang sengaja dibuat supaya anak presiden ini bisa tembus menjadi calon. Karena perjalanannya yang aneh begini, melalui pelajaran penelitian yang beraneka ragam, melalui program pencalonannya penuh tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita masih segar ingatan kita mengenai petisi 100 jenderal, 100 lebih jenderal yang disampaikan kepada DPR dan Presiden Prabowo agar wakil presiden Gibran diganti. Berbagai pertimbangannya tidak layak, segala macam. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio kita sekarang narasumber yang sudah biasa, ini Dr. Wazri Afiq, PhD di bidang etika kesehatan publik, berbagai jabatan sudah diemban oleh beliau, dan beliau ini dosen dalam dan luar negeri, termasuk dosen di Universitas Indonesia Palembang. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, sebenarnya bangsa ini dan peradaban umat manusia, kalau dia benar-benar mau mengerti bahwa manusia itu dikirim ke permukaan bumi untuk menyelamatkan bumi. Betul. Caranya untuk menyelamatkan bumi banyak. Antara lain, orang yang sudah tua-tua, karena menurut normalnya, orang yang tua-tua ini sebentar lagi akan meninggalkan planet bumi. Sebelum planet bumi dia tinggalkan. Dan dia harus bertanggung jawab keselamatan bumi ini. Di Indonesia, keselamatan bangsa. Nah, betul. Ya Pak, kita tidak boleh suudzon. Dan kita tidak boleh berpikiran yang lain-lain. Bahwa apa yang dikatakan oleh para jenderal itu adalah logika sebagai khalifah makhluk di bumi ini. Sebabnya begini Pak, kalau sesuatu itu dia biarkan, maka bangsa ini belum tentu selamat. Maka satu-satunya untuk jalan selamat bagi bangsa Indonesia, dia berkata apa adanya. Nah, itu menurut mereka itu wakil presiden Prabowo Gibran Rakabuming Raka itu harus segera dilengsarkan. Bukan dilengsarkan Pak. Disuruh kembali ke asalnya. Kembali ke alam baka. Bukan. Bukan. Kembali kepada dia rakyat. Kembalilah kepada rakyat. Apa sebab? Ada sebab Pak. Apa tuh? Karena dulu waktu pencalonan beliau adalah melalui jalan yang gelap dan hitam. Betul. Contohnya begini Pak, di dalam Undang-Undang Dasar untuk menjadi presiden dan wakil presiden ada umur tertentu. Dan yang bersangkutan umurnya belum sampai. Karena umurnya belum sampai, dengan strategi-strategi sandiwara dan drama-drama dramatis, dramanya dramatis Pak, bukan drama logika, drama dramatis yang sengaja dibuat supaya anak presiden ini bisa tembus menjadi calon. Karena perjalanannya yang aneh begini,
melalui pelajaran penelitian yang beraneka ragam, melalui program pencalonannya penuh tanda tanya. Contohnya kenapa penuh tanda tanya? Karena anggota MK, ketua MK ketika itu adalah saudara. Paman. Kalau seandainya Pak orang lain, mungkin berbeda Pak. Karena kebetulan ketua itu pamannya. Maka timbullah perkataan agama, perkataan suuzon. Suuzonnya mendekati kebenaran. Bahwa perjalanannya dia menjadi wakil presiden adalah penuh tanda tanya. Dan tanda tanya itu jawabannya gelap. Ini masalahnya. Mungkinkah para jenderal perang itu membiarkan keadaan ini berterusan dan berlarut-larut? Pasti tidak mungkin, Pak. Ya dia jenderal perang. Bukan satu jenderal. 73 jenderal. 100 lebih. 103 itu ditambah kolonel. Kolonel. Purnawirawan semua. Purnawirawan. Marsikal macam-macam, Pak. Kalau seandainya para jenderal itu tidak menunjukkan sikap, berarti dia telah salah, Pak. Betul. Bukan dia salah karena menunjukkan sikap, karena dia diam menjadi salah. Kenapa? Karena membiarkan perjalanan bangsa ini adalah perjalanan yang selalu bersandiwara. Betul. Dan aku dengar ini ini beritanya ini para perwira tinggi kolonel, purnawirawan dan jenderal ini karena sampai sudah hampir 1 bulan petisi mereka itu kelihatannya belum ditanggapi secara serius. Mereka akan turun lagi ke jalan, membuat rantai manusia, yaitu di gerbang DPR MPR dan di depan Istana Prabowo. Akan mengadakan aksi yang lebih tinggi lagi selain dari petisi. Itu yang saya dengar. Sebenarnya, aksi yang lebih keras sebenarnya tidak perlu. Kalau semua bangsa ini merasa perlu untuk dibersihkan atau perlu diselamatkan, maka tidak perlu. Termasuk Gibran sendiri. Gibran sendiri, kalau dia mau menjadikan bangsa itu hebat, dia mengakui apa adanya. Betul, lebih terhormat. Lebih terhormat. Apa? Yang untuk hidup ini Pak ada hanya satu Pak. Hidup ini hanya untuk berjasa. Berjasa itu bukan perang saja. Berjasa itu ada mengatakan, aku salah. Itu berjasa Pak. Hai bangsaku, bertenang. Jangan ribut dan jangan kacau balau otak saudara. Jangan saudara sampai sakit jiwa. Maka saya bunuh. Itu berjasa Pak. Itu pahlawan. Bukan sesuatu yang aneh. Nah, kalau di dalam jiwanya ada jiwa pengabdian. Nah, inilah Pak. Jadi ada dua premis supaya keadaan ini tenang Para jenderal itu tidak perlu lagi melakukan aksi yang lebih keras dan diharapkan sebagian besar atau seluruh warga negara ini terpanggil oleh petisi jenderal ini untuk melakukan sesuatu sehingga petisi jenderal ini dapat terlaksana atau yang keduanya Gibrannya sendiri Mamat sendiri mengaku terus terang dan malu segera mengundurkan diri. Terus Gibran sebenarnya tidak usah risau, umur kan masih muda. Betul. Di waktu dia mundur Pak, waktu muda ini mundur. Maka 10 tahun kemudian seluruh mata bangsa Indonesia akan menghadap kepada itu. Dia jangan salah pikir. Dengan bertahannya aku hari ini, maka aku bisa menjadi wakil presiden. Tetapi Pak Malang, kalau dia sekarang menjadi wakil presiden, semua bangsa ini ribut dan bisik. Kalau seandainya Pak, dia mundur. Dan semua pendukung-pendukungnya sadar bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menjadikan Gibran lebih terhormat
katakan kepada kita masa ini mundur untuk 10 tahun kemudian. Betul. Kalau dia misalnya tetap ngotot dan tetap dia bertahan, mungkin dia berhasil jadi wakil presiden. Tetapi dia mempunyai pandangan hidup ke depan penuh dengan kegelapan. Betul. Kalau dia mundur hari ini, 10 tahun pemilihan presiden yang kemudian, maka seluruh mata dunia akan memilih. Betul. Iya, ini kelihatan karena ini. Berarti walaupun apapun masalah dia mempunyai pola pikir yang hebat. Demi bangsa, aku mundur. Nah, itu yang bagus. Ya, saya kira demikian pemerintah. Kira-kira kita harapkan Gibran itu mawas diri dan segera mengajukan permohonan untuk mundur saja jadi wakil presiden. Kira-kira gitu Pak ya? Ya, jadi ini satu lagi Pak. Ini Pak, kita ulangi lagi. Gibran mempunyai 2 jalan. Yang satu hebat, yang hebat, ujungnya hebat juga. Dan satu lagi jalan, dia sekarang sudah jadi wakil presiden. Tetapi masa depannya penuh tanda tanya. Mana dia pilih? Mau masa depan yang hebat 10 tahun lagi? Dengan syarat mundur. Atau masa depan gelap, membiarkan bangsanya kalang kabut. Sampai 3 jenderal, 103 panglima perwira-perwira tinggi, memberikan pandangan. Lebih baik ikut pandangan jenderal, masa depannya cerah, mataharinya bersinar, dan tidak kembar pun. Betul. Nah, tetapi kalau dia tidak peduli dengan sikap jenderal, maka masa depan bangsa ini juga terlalu ribut dan ribut. Ribut betul. Untuk jadi wakil presiden aja Gibran itu dianggap tidak layak dan sangat memalukan untuk segera mundur. Apalagi kalau dia nanti tahun 2029 mau maju menjadi calon presiden. Umurnya sudah sempat. Gitu, kira-kira gitu ya pesannya. Demikian ya pemirsa, saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.